Kenapa, Den? Headlampnya mati. Gue kagak kelihatan jalan. Coba lihat. Ujar P memberikan senter pada Denny dan membuka tempat baterai headlamp Denny. Mencoba mengganti baterainya. Saat P sedang mencoba mengganti baterai, Oki menunggu mereka dengan jarak beberapa langkah di depan. Oki mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara nafas yang berat. Tak hanya sekali didengarnya, bulu kuduk Oki meremang dan membuatnya ingin buru-buru pergi. Den, senterin dong. P tak sengaja menjatuhkan baterainya. P membungkuk untuk mencarinya, namun saat kepalanya tepat di antara kedua kakinya, dilihatnya kuntilanak sedang terbang sambil menyeringai ke arah mereka, seolah-olah sedang mengejar mereka. Ayo lanjut buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Portal Dimensi. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet. Kali ini Portal Dimensi akan membawakan kisah mistis pendaki yang berjudul Si Manis Gunung Cikuray. Cerita ini ditulis di Wattpad oleh Nesya Fitri. Perkenalkan, namaku panggil saja aku Nene, seperti teman-temanku biasa memanggilku. Kali ini aku akan mencoba menceritakan pengalamanku saat mendaki Cikuray bersama teman-temanku pada 6-8 Februari 2015 lalu. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Si Manis Gunung Cikuray. Tanpa terasa malam semakin larut. Sedang aku masih asyik duduk di depan Lepi yang selalu setia menemaniku, menjelajah dunia digital dengan informasi tanpa batasnya. Gunung Papandayan, informasi itulah yang saat itu ku cari. Sebuah kebiasaan lama yang diajarkan oleh almarhumah kakek pertamaku yang senang sekali naik gunung dan climbing, serta diamini oleh almarhum papaku. Jadi setiap kali aku naik gunung atau sekedar jalan-jalan, aku pasti selalu mencari informasi tentang tempat yang akan aku datangi. Tuing teong, bunyi pesan masuk di HP-ku. Dut, kayaknya kita nggak jadi ke Papandayan deh. Isi pesan yang ada di aplikasi pesanku. What? Batal? Sia-sia dong semua, batinku saat membaca isi pesan dari temanku itu. Ya capek deh, kenapa gak jadi? Balasku setengah kesal karena merasa semuanya akan sia-sia. Informasi yang ku cari di sela-sela waktu luangku, uang tabunganku yang habis untuk beli perlengkapan naik gunung, serta usahaku untuk merayu ibuku agar mengizinkanku pergi ke Garut. Kata Denny, Papandayan lagi ditutup, besok deh dijelasin. Mengesalkan sekali. Padahal aku sudah sangat berharap untuk bisa hiking lagi setelah sekian lama tak menjejakkan kakiku ke gunung. Padahal ingin sekali kulihat lagi mentari yang keluar dengan malu-malu di balik lautan awan. Padahal hatiku sudah meronta untuk melepaskan kerinduan bernyanyi bersama bintang di depan api unggun yang memberikan kehangatan. Dan padahal lagi tinggal 3 hari semua inginku itu dapat terwujud. Aku tutup lepiku dengan kesal dan beranjak tidur agar cepat ku dapati jawaban kenapa pendakian ini tiba-tiba dibatalkan. Woi, kenapa dibatalin? Tanyaku pada Anam tanpa basa-basi saat aku tiba di kosnya. Anam dan Pei ngekos di satu rumah namun beda kamar. Karena kosan mereka letaknya strategis, jadi bisa dijadikan base camp oleh teman-temanku. Papandayan ditutup karena ada relokasi pedagang. 2,3 juta gue melayang percuma dong buat beli peralatan kemarin, Mas. Tenang sih Mbak Ne, kita tetap pergi kok. Ntar aja jelasinya, tunggu yang lain. Males gue jelasin berkali-kali.
Pertanyaan dan jawaban yang sama selalu terlontar setiap kali temanku datang. Kita nggak jadi ke Papandayan, jadinya ke Cikuray, kata Anam setelah semua sudah berkumpul. Cikuray? Tanyaku serempak dengan Richard dan Jesse. Iya, Cikuray. Tinggal nyebrang doang, sama-sama di Garut. Tapi mas, gila kali. Gue udah lama kagak hiking, masa tahu-tahu Cikuray? Jawabku setengah tak percaya. Acara pendakian kali ini merupakan pendakian pertama untuk Ray, Richard, Jesse, dan Oki. Walaupun bukan pendakianku yang pertama, namun terakhir kali aku menjejakkan kakiku ke gunung adalah tahun 2005 alias 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sekarang setelah semua tulang sudah susah diajak untuk kompromi, aku disuruh hiking ke gunung yang bikin dengkul pendaki berpengalaman sekalipun pengen nangis. Rasanya ingin sekali ku batalkan saja pendakian ini. Namun karena teman-temanku yang lain sudah kepalang tanggung ambil cuti kerja, dan sebagian juga sudah menghabiskan tabungan di toko perlengkapan camping sepertiku, akhirnya kami putuskan untuk tetap pergi. Di tengah hiruk pikuk rutinitas harianku, tak sempat lagi ku cari informasi tentang Cikuray. Satu-satunya hal yang ku ingat dari temanku yang pernah mendaki Cikuray adalah jangan ngecamp di puncak bayangan. Sampai akhirnya hari yang dinantikan tiba juga. Aku, Anam, P, Richard, Jesse, dan Oki berangkat dari kosan dan janjian dengan Denny di terminal bus UKI. Denny mengajak 3 orang temannya. Andre yang akan menjadi guide kita, serta Paras dan William. Selesai basa-basi dengan ketiga temannya Denny, sebelum bus berangkat, aku, Anam, Richard, dan Jesse menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu. Sambil mengisi perut, aku dan Jesse sempat membicarakan sikap William dan Paras yang aku anggap kurang ramah. Namun kami lebih memilih mengabaikannya dan berpikir karena baru kenal. Setelah mengisi perut dan membeli cemilan, kami langsung memasukkan barang ke bus dan menunggu sebentar di dalam bus sebelum akhirnya bus itu melaju menuju Garut. Dan bus yang berbenturan dengan lubang aspal membuat kepala Andri yang duduk di dekat jendela menyundul kaca dan menyadarkan dari tidurnya. Aku kira hanya aku saja yang memingsankan diri selama perjalanan. Ternyata semuanya pada ketiduran. "Woi, bangun, bangun!" kata Andri setengah terkejut. "Kita dah kelewatan, pom bensin udah lewat." Lanjutnya satu persatu kita semua bangun dan buru-buru turun dari bus. Untung tidak terlalu jauh kelewatannya. Hawa dingin Garut menyambut kami yang berjalan sempoyongan karena nyawa belum kumpul semua, tapi sudah dipaksa jalan. Penerangan jalan yang sangat minim menemani langkah kami menuju pom bensin yang entah apa namanya, aku tak tahu. "Mas, apaan nih?" tanya Oki ke Anam setelah kakinya menginjak kantong kresek. Anam memperhatikannya sebentar. "Tai itu Mas Oki." "Bukan Mas," kata Oki sambil menggesek-gesekkan kakinya ke aspal. Dilihat lagi bungkusan kresek itu. "Tai bukan sih ini Mas." "Iya Mas Oki, itu tai," jawab Anam lagi. Oki yang masih gak percaya kalau isi kresek hitam yang diinjaknya itu isinya pup, akhirnya berjongkok untuk memastikan. "Iya, beneran tai Mas," katanya. Otomatis kita semua ketawa ngelihat kelakuannya. Begini dah kalau nyawanya belum kumpul semua. Udah dibilangin tai masih gak percaya. Timbal Richard yang masih ketawa ngakak. "Pakai dikosrek-kosrek lagi pakai kaki," ujar P yang tak kalah ngakak. Setibanya di warung dan pom bensin, kami menghangatkan diri dengan kopi dan teh manis sambil sibuk sendiri-sendiri. Andri dan Denny mencari supir mobil kol yang entah memang sudah dipesan sebelumnya atau memang sudah langganan Andri, Anam, dan Oki, berniat mengejar waktu sholat Isya yang masih tersisa. Aku, Jesse, P, dan Richard ngobrol, sedang William dan Paras, entah apa yang mereka lakukan. Aku tak memperhatikan. "Ayo, itu sopirnya udah ada." "Ntar dulu Mas, Mas Anam sama Oki lagi sholat dulu. Kita taruh barang dulu aja di bak."
Tak berselang lama kami dengar suara ketawa Oki dan Anam. Kan tadi udah kita intip ya mas, masa masih salah? Sayup-sayup suara Oki terdengar mendekat. Iya ya, emang kita aja kali mas yang ngaco, jawab Anam saat tiba di tempat kita nunggu. Kenapa sih? Ini loh mbak, musolanya dikunci, jadi kita mau sholatnya di luar gitu. Mas Anam udah ngintip ke dalam biar tahu kiblatnya kemana, tapi tahu-tahu dibilangin bapak-bapak kalau salah kiblat. Iya mbak, efek kecapean kali. Harusnya ke sana malah jadi ke sana, jawab Anam sambil memperagakan arah dengan tangannya. Ya udah, ayo naik biar cepet sampai di base kita, potong Denny yang sudah nangkring di atas pick up. Kami pun segera bergegas untuk naik. Aku berinisiatif untuk bertanya ke Paras dan William. Kalian duduk di depan aja biar gak keanginan. Gak usah, di belakang aja, jawab William dengan nada yang gak enak didengar sambil melengos ke arah Paras seolah menegaskan ke Paras untuk duduk di belakang. Sial nih bocah, aku ngebatin. Jesse dan Anam kompak ngelirik ke arahku. Sepertinya mereka tahu kalau aku kesel. Ya udah bu, kita di depan aja, enak malah kagak kedinginan, kata Jesse dengan nada menyindir mereka sambil ngebuka pintu dan duduk di depan. Dan sengaja kututup keras-keras untuk menandakan ketidaksukaanku. Kesel lu ya bu? Tanya Jesse di saat mobil sudah mulai berjalan. Ya iyalah, dikira dia ngomong sama seumuran dia kali. Bocah sekarang kenapa pada song-songong ya? Jawabku yang masih agak sewot. Bukan ingin dianggap sok tua atau bagaimana, namun umurku dan mereka berdua terpaut hampir 10 tahun. Ditambah lagi kita baru ketemu hari itu dan akan bersama-sama selama beberapa hari ke depan. Setidaknya ya tunjukkanlah kesopanan dan keramah tamahan yang dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Tadi di terminal juga gue rada kesel sama yang rada gemuk tuh, celutuk Jesse. Aku dan dia ngobrol sepanjang perjalanan, ketawa ketiwi melupakan kekesalan yang ada di hati sampai akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang dibilang base camp oleh Denny dan Andre. Di rumah itu kami disambut oleh suami istri yang sudah berumur, yang sampai saat ini walaupun aku merindukan mereka, aku tak tahu siapa nama mereka. Kami memanggil mereka emak dan abah. Setelah menaruh barang-barang kami, aku, Jesse, Richard, dan Pei mengikuti emak ke warung. Sedang yang lain sibuk sendiri. Rumah yang dijadikan base ini tidak terlalu besar, tapi rapi dan tertata dengan apik. Ada warung kecil untuk menyantap gorengan dan ada langgar kecil dalam satu halaman yang sama. Jadi para pendaki tidak perlu repot untuk mencari tempat lain. Aku dan Jesse membawa gorengan yang kami goreng di warung emak ke teras rumah untuk disantap bersama. Sedang Richard dan Pei membawa minuman. Wih, enak nih. Kalian dari mana? Habis sholat subuh mbak. Keren loh mbak. Kita sholat bertiga tapi yang ngaminin banyak. Lanjutnya dengan sumringah seperti orang yang baru dapat pacar. Maksudnya? Tanya Pei diiringi muka bingung kami yang memiliki pertanyaan yang sama. Pokoknya keren dah, nanti aja jelasinya, jawab Anam sambil mesem-mesem. Tanpa terasa matahari sudah terbit dan kami pun bersiap melakukan pendakian. Sebelum pendakian dimulai, tak lupa kami berdoa mohon perlindungan dari Yang Kuasa serta pamit pada emak dan abah. Mak, kami pamit naik dulu ya. Nanti setelah turun kami kesini lagi mak. Iya neng, hati-hatinya. Jangan lupa berdoa di jalan biar lancar sampai turun lagi. Setelah cium tangan, kami pun beranjak meninggalkan rumah emak dan abah. Kira-kira pukul 8 pagi atau setengah 9 pagi. Saat kami memulai perjalanan, kami jalan perlahan sambil berbincang dan menikmati pemandangan. Tak lupa bertegur sapa dengan para petani yang lalu lalang di jalur yang sama dengan kami. Sekitar sejam sudah kami berjalan, tapi kami masih di perkebunan warga. Maklumlah,
Jalur yang nanjak terus membuat paru-paru para penghisap sisu berkembang kempis. Karena di sini tidak seramai perkebunan yang di bawah, jadi kami berniat beristirahat sebentar di sini. Namun sayup-sayup aku mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Tanpa berniat mencari sumber suara, kusenggol Anam dengan memberikan isyarat lanjut. Dan sepertinya dia paham maksudku. Kita jalan lagi yuk. Berhentinya di atasan lagi aja. Ada yang nangis ya? Kata William tiba-tiba. Angin kali. Dah, buruan lanjut. Kata Richard berusaha mengalihkan. Enggak ah, suaranya dari sebelah kanan. Kiri deh. Katanya sambil celingak-celinguk mencari sumber suara. Bawel lo, dah buruan jalan. Saut Richard setengah kesal. Ya elah nih bocah. Alamat dah ini mah. Batinku dengan firasat yang sudah tak enak. Padahal sebelum berangkat, Anam sudah bilang untuk tidak ngomong apa-apa kalau melihat atau mendengar sesuatu. Bahkan Oki sempat bercanda. Ntar saya bisikin ke Mas Anam. Ke Mbak Nei aja Mas Oki. Timpal P dan diiyakan Richard. Richard, Jesse, Anam, P dan Oki tahu kalau aku peka dengan hal-hal seperti itu. Bahkan terlalu peka. Entah itu sebuah berkah atau sebuah masalah, aku juga tak tahu. Yang jelas, beberapa dari mereka sudah menekankan padaku untuk tutup mulut kalau aku melihat orang dengan pakaian aneh atau mendengar apapun. Firasat tak enakku pun akhirnya menjadi kenyataan. Setelah William mencari sumber suara itu, hal yang tidak menyenangkan pun terjadi padaku. Memang dia tak langsung menunjukkan diri padaku, tapi dia mengikutiku sepanjang jalan. Terkadang sambil nangis, terkadang sambil berbicara dengan riangnya seperti orang yang sedang berbicara dengan temannya. Terkadang memberikan gambaran tentang hidupnya padaku seperti sebuah slide film yang terputus-putus. Fokusku benar-benar teralihkan silih berganti. Istirahat dulu dong, pintaku pada teman-temanku. Aku benar-benar kelelahan, baik fisik dan mental. Aku ambil air minumku dengan meneguknya seperti orang tak minum seharian. Saat minum, mataku tertuju ke Jesse yang sedang asyik makan coklat. Aku tutup botol airku sambil memperhatikan Jesse. Lalu kusenggol Anam yang berdiri di sebelahku sambil mengisyaratkan untuk lihat ke arah Jesse yang duduk tidak jauh di depanku. Anam yang paham dengan isyaratku memperhatikan Jesse sebentar lalu bilang, Jess, bagi dong coklatnya. Nih, jawab Jesse singkat, sembari memberikan sepotong coklat buat Anam dan juga memberikan sepotong padaku sambil tersenyum. Anam menoleh padaku sambil menggeleng kepala, menandakan dia ragu dengan apa yang dilihatnya pada Jesse. Cah lanang, kataku sepelean mungkin agar yang lain tak mendengar sembari tanganku memberi isyarat kalau anak kecil itu setinggi pinggulku. Gak mungkin Mbak Nei, kata Anam sambil berbisik. Aku cuma mengangkat bahu sambil makan coklat yang diberikan Jesse dan duduk di sebelahnya. Entah mungkin karena masih penasaran atau bagaimana, Anam mencoba meminta coklat lagi ke Jesse. Anam mau lagi? Tanya Jesse dengan gaya bicara seperti anak kecil sembari memotek coklat yang dipegangnya. Lalu menyuapinkannya ke Anam. Anam yang kaget langsung melihat ke arahku sambil cengar-cengir. Saat aku melanjutkan perjalanan, Anam yang berdiri di belakangku bertanya kepadaku, Kapan? Dari mana? Kok aku gak ngeh ya? Dari kayu yang dia pegang. Jawabku singkat karena takut terdengar Oki dan P yang berjalan di depanku. Tanjakan demi tanjakan kami lalui. Perjalanan ini terasa lama sekali. Entah hanya aku yang merasa lama atau memang karena jarak pos 1 sekarang jadi pos 2, yang memang sangat jauh dari starting point kami. Yang jelas kami baru sampai pos sekitar jam setengah 12 siang. Cikurei via Bayongbong waktu itu belum ada pos pantau. Perubahan pos ini kemungkinan besar terjadi setelah ada pendaki yang hilang beberapa bulan setelah pendakian kami. Di pos ini kami bertemu dengan para pendaki lain yang sudah tiba lebih dulu.
Setelah menegur para pemuda dari grup itu, aku duduk di luar gubuk pos. Selain karena di dalam terlalu penuh orang, aku pun terlalu lelah karena si cantik yang menemani perjalananku walaupun dari jarak yang agak jauh. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan. Medan yang semakin aduhai pun kami lewati. Dan seperti sebelumnya, fokusku pada trek pendakian ini silih berganti. "Mbak Jess, tunggu!" teriak Richard yang membuatku tersadar dari slide yang sedang diberikan si cantik. Kulihat Richard yang ada di depanku sedang berusaha menyusul Jessie yang setengah berlari di tanjakan. Richard tak tahu menau tentang anak kecil yang bersama Jessie. Namun dia sangat yakin ada yang tidak beres dengan kekasih hatinya itu. Jessie bertubuh kurus dan kecil. Dia bisa mengangkat carrier 60 liter dengan isi full aja udah amazing sekali. Apalagi ditambah dia baru beberapa hari sembuh dari patah kaki. Jadi melihat Jessie bisa setengah berlari di tanjakan membuat Richard semakin yakin ada yang tidak beres dengan Jessie. Namun dia tidak berani mengutarakan apapun, hanya bisa berusaha mengimbangi langkah Jessie walaupun ngos-ngosan. "Ayo Ki, aku pegangin," kata Jessie pada Oki. Saat itu kami melewati trek yang bagian tanahnya berjarak cukup tinggi, sehingga harus tengah memanjat sembari ditarik oleh mereka yang sudah naik duluan. "Udah minggir Han, kayak kuat aja megangin Mas Oki," celutuk Richard melihat Jessie aneh. "Aku kuat kok, udah aku aja," sembari menggeser Jessie ke samping dan membungkukkan badan untuk menarik tangan Oki. "Au!" teriak Oki kesakitan. Tanah yang dijadikan pijakan oleh Oki belurukan menyebabkan dia tergelincir dan cedera pada pergelangan kakinya. Itu kalau dilihat pakai mata telanjang. "Gak apa-apa Mas." "Gak Mas, cuma kayaknya tadi kaki saya tertekuk jadi agak sakit. Bisa naik gak Mas? Tak gendong sini." "Wes bentar, tak coba lagi naik sendiri," kata Oki sambil memutar-mutar engsel kakinya. "Ayo Bang Richard, coba lagi." "Ayo," jawab Richard bersiap-siap menarik Oki. Saat Oki sedang mengambil ancang-ancang untuk naik, kulihat anak kecil itu ingin menaiki lagi kaki Oki. "Mas Oki," panggilku sebelum Oki naik sambil melotot dan menggeleng pelan ke arah anak kecil itu. "Kenapa, Mbak?" "Gak jadi," jawabku setelah Oki naik. Aku pun naik dan terakhir Anam. Kami duduk sebentar untuk melihat keadaan kaki Oki. Setelah memastikan semuanya aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin mendekati pos 2, sekarang pos 3 sepertinya. Semakin hilang fokusku. Kepalaku semakin berat ditambah lagi slide si cantik yang semakin membuatku tambah ingin nangis. Oki, Anam, dan bahkan Pei yang saat itu tak berani melihat mukaku, sampai menyanyikan hampir 1 jilid lagu-lagu kemerdekaan agar aku tetap semangat. Mulai dari Satu Nusa Satu Bangsa sampai Indonesia Raya mereka nyanyikan dengan lantang bak paduan suara saat 17 Agustusan di Istana Negara. Namun sayangnya aku sudah tak sanggup lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat tenda darurat di pos 2. Setelah tenda dibikin dispatch yang mepet, diiringi hujan yang mulai turun, para laki-laki membuat perapian untuk memasak, sedang aku dan para perempuan menghangatkan diri di dalam tenda. Saat menunggu mereka memasak, aku sempat tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku sedang duduk di bangku di dalam sebuah gubuk yang bentuknya hampir mirip dengan gubuk yang ada di pos 1. Saat sedang duduk dan memandang entah kemana, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sepertinya umurnya sudah lebih tua dari emak dan abah yang di base yang datang menghampiriku. Beliau berdua mengucap salam dan bertanya sedang apa aku di sini. Aku katakan kalau aku sedang melakukan pendakian dengan teman-temanku. Dalam mimpiku itu kami tertawa dan membicarakan banyak hal. Namun tak banyak yang dapat kuingat setelah aku bangun. Kalimat yang dapat kuingat dari pembicaraan itu hanya pesan dari mereka berdua.
Lakukan seperti apa yang sudah diniatkan. Jangan pernah berbelok-belok kecuali jika niatmu buruk. Lebih baik diurungkan. Semakin ke atas semakin banyak halangan. Lanjutkan jika kamu kuat. Berhenti dan berdoalah jika merasa berat. Insya Allah, Neng dan teman-teman dilindungi. Jesse membangunkanku dan membawakan minuman hangat untukku. Jess, gue minta coklat dong, kataku yang melihat dia asik makan coklat. Dah habis bu, tinggal ini. Sambil cengar-cengir dan menunjukkan sepotong coklat yang sedang digigitnya. Kue coklat pedah kalau enggak. Habis juga bu. Dah habis semua. Iya bu, kata Jesse sambil senyum-senyum. Laper apa bagaimana lo? Di tas gua ada sekotak lagi. Tolong ya ambilin, kataku setengah ketawa setengah terperangah juga. Sebelum berangkat aku beli coklat 2 kotak yang isi 3 batang dan coklat yang cibi 3 batang. Jesse dan Richard sendiri bawa coklat eski 3 batang. P bawa kue coklat, sisa kue ultahnya 1 kotak makan dan entah berapa batang coklat eski biasa yang dia bawa. Belum lagi coklat yang dibawa Oki dan Anam. Jesse masuk lagi sambil membawa coklatku, tapi dengan muka agak cemberut. "Nape lu, Jess?" tanyaku. Dia menjelaskan dengan singkat dan setengah berbisik tentang kejadian di luar nalar. Namun belum selesai dia bercerita, Paras masuk dengan membawa Indomie dan disusul William. Sepertinya hujan di luar tenda semakin deras. Beberapa kali rintikan-rintikannya berhasil memasuki tenda. Jesse meminta Richard untuk menambal bagian-bagian yang bocor dengan lakban yang kami bawa. Jesse menunjuk dari dalam, sedang Richard melakbannya dari luar. Satu persatu bagian-bagian ditambal oleh Richard, sampai akhirnya Jesse menunjuk satu bagian yang ada di belakang tenda. Dari dalam tenda aku bisa melihat bayangan Richard yang sedang berjalan untuk menambal bagian itu. Tapi tiba-tiba dia seperti setengah berlari dan melemparkan lakban ke dalam tenda. "Tempel dari dalam aja, Han," ujar dia pada Jesse. Jesse yang terlihat sedikit kaget melihat ke arahku dan tak lama tersenyum sambil membuka gulungan lakban itu. Sambil menunggu hujan reda dan menunggu kondisi badanku lebih baik, kami merundingkan untuk tetap naik atau turun. Aku yang merasa tidak enak pada mereka berkata pada mereka jika mereka ingin melanjutkan perjalanan untuk muncak, lanjutkan saja. Aku akan menunggu mereka di sini. Tak masalah bagiku untuk menunggu sendiri di sini, walau sebenarnya tak sendirian. Namun gagasanku langsung ditentang oleh Richard, Anam, dan Pei. Richard dan Jesse lebih memilih turun, sedang William dan Pras tetap ingin melanjutkan perjalanan. "Kita bisa berbarengan sama rombongan yang tadi naik," kata William. Memang benar beberapa waktu yang lalu ada rombongan pendaki yang kebetulan naik dan turun lewat jalur ini. Jika mengejar rombongan pendaki yang baru saja naik, pasti akan kekejar. Namun sepertinya Denny ragu-ragu untuk mengikuti rombongan itu karena akhirnya dia juga memilih untuk turun. "Emang berapa lama lagi, Den, buat sampai ke pos berikutnya?" tanyaku pada Denny yang ingin keluar tenda. "Kata Andri paling lama setengah jam, Mbak," jawabnya sambil keluar tenda. "Kalau kalian masih mau lanjut ya gak apa-apa, gue di sini aja sendiri," kataku pada Jesse, William, dan Pras yang ada di dalam tenda. "Tahu gini mah tadi aja jalan duluan sama pendaki yang naik barusan," kata William sambil melihat keluar tenda tanpa tahu Jesse sedang menatapnya dengan rasa tidak percaya dan kesal. "Anak-anak udah setuju turun, Bu. Yang mau naik biarin naik aja sendiri," celutuknya kesal. Paras yang mungkin merasakan aura kekesalan yang menguasai tenda memilih untuk keluar tenda tanpa mengucapkan apa-apa. Dan tak lama William pun mengikutinya keluar. "Kalau mau naik ya terserah sih. Cuma gue nggak nanggung kalau ada apa-apa di atas," kataku pada Jesse. "Mengapa, Bu?" "Nggak apa-apa.
Tapi kalau mau pada turun ya lebih bagus, ucapku pada Jesse. Empe nyuruh turun, Bu. Dari tadi dia kayak marah. Kaget juga mendengar Jesse berbicara seperti itu. Ingin rasanya kutanya saat itu juga, dari mana dia tahu kalau kakek-kakek satu ini sedang dalam kondisi bad mood. Namun kuurungkan niatku untuk bertanya dan hanya mengangguk saja. Bingung ya soal Empe. Empe ini panggilanku untuk salah satu kakek yang menemaniku sejak aku lahir. Jadi menurut mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu spiritual, ada dua sosok yang menjagaku sejak aku kecil. Namun kebanyakan orang hanya mampu melihat sosok yang aku panggil si Mbah. Sedang sosok si Empe ini hanya terlihat seperti siluet lampu neon saja. Dan sepanjang ingatanku hanya abang angkatku dan Devin ponakanku yang bisa melihat sosok Empe ini dengan sempurna. Tenda telah dirapihkan. Kami semua memilih untuk turun. Saat hendak turun, Jesse terlihat sedang sedikit berargumen dengan William perihal kayu yang dijadikan tongkat. Richard coba menenangkan Jesse. Jesse yang sudah kepalang kesal langsung mengambil kayu yang dia pakai saat naik tadi dari William. Dengan sedikit menariknya dan langsung berjalan menghampiriku. "Ayo Bu, kita jalan," ucapnya dengan raut wajah yang masih kesal. Aku mengikutinya disusul Anam, P dan yang lainnya. Kami melewati lagi trek yang kami lalui saat naik tadi. Tapi entah mengapa aku merasa perjalanan turun ini jauh lebih cepat dibandingkan saat kami naik tadi. Bahkan seingatku kami tidak istirahat sama sekali. Kami berangkat dari pos 2 sekitar pukul 3 sore dan sampai di pos 1 sekitar pukul 4 sore. Dalam perjalanan turun ini pun si cantik masih mengikutiku. Bedanya kali ini dia hanya diam. Di pos 1 kami kembali bertemu dengan pendaki yang melewati kami di pos 2. Mereka sedang asik ngobrol sambil nyeruput minuman hangat. Setelah para pria bertegur sapa, kami pun melanjutkan aktivitas masing-masing. Hanya saja kami sedikit terusik dengan cara bicara dua orang dari kelompok mereka. Sepanjang obrolan mereka kerap kali aku dengar nama-nama binatang atau kata-kata kasar keluar dari kedua orang itu. Bukan maksud menguping, tapi ya mereka sendiri berbicara dengan suara yang cukup keras, yang membuat siapapun yang ada di pos kecil itu pasti bisa mendengar omongan mereka. "Mbak nih, ini kompasnya rusak." "Rusak gimana? Orang kompas baru dipakai kok." "Mas Anam salah kiblat lagi, Mbak. Tadi pas sholat diteriakin sama bapak-bapak. Kayaknya si petani." "Lah, kok bisa? Terus gimana?" "Ya ini gara-gara kompas. Karena udah tanggung ya dilanjutin sholatnya." "Emang harusnya kiblatnya kemana?" Tanyaku dan dijawab Oki dengan menggerakkan tangannya menunjukkan arah kiblatnya. "Lah, ini bener. Ah, Mas Anam aja kali yang gak ngerti pakainya," kataku setelah mengecek arah barat di kompas sudah sesuai dengan arah yang ditunjuk Oki dengan tangannya. "Lah, tadi arah baratnya nggak ke situ, ke arah sana," sanggah Anam sambil menunjuk arah selatan. "Tapi ya udahlah, ada yang minta disolatin mungkin." Lanjutnya Taatsuh sekilas kulihat lirikan mata Anam tepat mengarah ke tempat di mana si manis berdiri. Entah mengapa kebetulan, entah memang dia melihat si manis, cuma dia yang bisa jawab. Sudah lumayan lama kami di pos 1. Sepertinya hampir semua perbekalan makanan yang kami bawa kami habiskan saat itu agar tas kami lebih ringan. Rasanya hanya tinggal tersisa beberapa renceng kopi saja di tas kami. Saat hendak membereskan perlengkapan kami untuk melanjutkan perjalanan, Oki berkata, "Turunnya nanggung kalau sekarang. Ntar aja habis maghrib." "Gak kemalaman ntar." "Gak lah, lagian kan headlampnya jadi bisa kepake. Sayang kan udah beli," jawab Oki sambil nyengir. "Iya juga sih," timpal Richard sambil tertawa. Setelah sholat maghrib kami pun melanjutkan perjalanan kami istirahat yang cukup dan perbekalannya sudah ludes masuk ke dalam perut, membuat kondisi kami kembali fit seperti awal lagi. Sinar-sinar dari headlamp yang kami gunakan menyinari perjalanan turun kami.
Karena hujan tadi siang, kondisi jalan sedikit agak licin. Beberapa kali aku harus merelakan belakang celanaku berciuman dengan tanah. Daripada aku terpleset, mendingan aku berseluncur melesetkan diri sekalian. Gak kotor, gak belajar, ya kan? Kami berjalan cukup lama sampai tiba di sebuah turunan lain yang saat pertama kulihat hanyalah akar yang menjalar. Namun ketika kulihat lagi bukanlah akar, melainkan kaki-kaki yang menjulur dari mereka yang sedang duduk selonjoran sambil bersandar di tanah yang atasnya ditumbuhi alang-alang. Ada yang sedang berbincang, ada yang sedang kipas-kipas, ada yang hanya duduk sambil memandang entah kemana. Jika dilihat dari pakaian dan gayanya, mereka persis seperti petani yang sedang istirahat setelah bekerja di ladang seharian. Kukucek-kucek mataku dengan harapan bahwa aku salah lihat. Kulihat lagi, mereka masih ada di situ. Ku tengok teman-temanku yang sedang bersiap untuk bergiliran menuruni turunan itu. Namun mereka terlihat biasa saja. Hanya Jessie yang kulihat agak sedikit ngeri. Tapi aku masih berpikir mungkin ngeri karena licinnya medan. Walaupun ku perhatikan langkahnya tepat melangkahi bagian-bagian di mana kaki-kaki itu terjulur. Lubang yang cukup dalam yang berada di tengah-tengah membuat kami trek terpotong dengan jarak yang lumayan susah untuk dilompati. Sehingga kami harus berpegangan pada sesuatu dan berjalan menyamping untuk melewatinya. Satu persatu dari kami mengikuti Andre secara bergantian sampai tersisa William, aku, dan Anam di belakang. William pun mengikuti gerakan Andre. Hanya sayangnya dia pegang dahan yang berbeda dengan yang dipegang Andre dan yang lainnya. Dan itu bukan hanya dahan, melainkan lengan salah satu yang sedang duduk di situ. Ketika William hendak melangkah dengan berpegangan pada itu, entah karena apa tapi tiba-tiba saja dia terjatuh. Membuatku sedikit tercekat kaget, namun ku tahan teriakanku. Andre dan Denny membantu William berdiri, sedangkan dahan putus yang dipegang William dibuangnya begitu saja. Aku diam terperangah melihatnya. "Ayo mbak, giliran mbak," Ana menyadarkanku. "Aduh, permisi, cucu numpang lewat mbah," ucapku dalam hati. Aku berpegangan pada dahan yang beneran kulihat dahan, namun tetap saja harus melewati dia. Jadi ku coba melihat ke bawah agar mataku tidak bertemu pandang dengan dia. "Matiin headlampnya, babi, ngerapet," teriak Andre. Tiba-tiba setelah sekitar setengah jam kami berjalan, sontak kami pun semua berjajar merapatkan diri dan setengah bersandar pada undakan tanah yang ada di sebelah kanan kami. Dari kejauhan ada sesuatu yang menyerupai mata berwarna merah. Saat semakin dekat, Andre dengan setengah berbisik meminta kami mengeluarkan pisau atau garpu yang kami bawa. Di tengah kepanikan itu tiba-tiba handphone Richard berbunyi. "Aduh, siapa ini yang nelpon?" ucap Richard dengan panik. Bahkan saking paniknya dia sampai lupa cara mematikan HP-nya sendiri. Alhasil hanya dibekap speakernya sampai telepon itu mati sendiri. Dengan terburu-buru dia mengeluarkan peralatan makan lipatnya. Namun bukannya pisau atau garpu, malah sendok yang dikeluarkannya. Setelah dirasa cukup kondusif, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami berjalan sambil menahan tawa karena ulah Richard tadi. Turunan demi turunan kami lewati. Beberapa kali persimpangan pun kami lewati. Walaupun rasanya simpangan itu sama bentuknya, tapi tak terlalu kupikirkan, karena aku yakin Andre pasti lebih paham. Andre sebagai guide kami perlahan tapi pasti merasa kelelahan dan merasa kalau ranselnya semakin berat. Akhirnya di sebuah persimpangan yang bentuknya hampir mirip saat kami melihat mata tadi, Andre meminta untuk berhenti sebentar. Di bagian yang tanahnya agak lebar, Andre terlentang dengan menggunakan carrier sebagai penumpu punggungnya. Kulihat dia berbicara dengan Richard dan Denny. Namun aku tak mendengar apa yang dibicarakan mereka. Sedang yang lain bersandar pada tanah yang seperti dinding dengan alang-alang di atasnya. Jalur ini masih merupakan jalur turunan. Jalan setapak di sebelah kanan adalah tanah padat seperti dinding setinggi 1 meter dengan alang-alang yang tumbuh di atasnya.
Sedangkan sebelah kiri bisa dikatakan jurang jika menurut kalian itu jurang. Namun yang jelas jarak antara tempat kami berdiri sampai ke tanah di bawah kami sekitar 10-15 meter. Dan sepertinya itu bekas lahan pertanian yang dipakai warga, karena banyak sayuran mati berserakan di bawahnya. Agak turun sedikit dari tempat kami bersandar, yang menjadi tempat Andre duduk, merupakan pertigaan buntu. Tanah yang agak lebar di sebelah kiri dan jalan setapak ke arah kanan yang mengarah ke sebuah bangunan bekas gubuk dengan tenda warna biru. Bentar ya, jalan gue kayaknya disilang-silang. Kami yang mendengar hanya bisa menunggu Andre sambil bersandar, sekalian istirahat. Ku dengar Oki, Anam, dan Pei berbicara. Namun aku tak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh mereka. Di bagian yang agak bawah, kulihat Richard yang sedang menarik tas Jesse dan setengah menariknya untuk berdiri tepat di tengah pertigaan, tempat di mana sekarang Andre sedang berdiri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tak tahu. Sambil menunggu, aku melihat sekelilingku. Kukira si cantik ini sudah tak mengikutiku, karena tak lagi ku dengar tangisan atau rengekannya. Ternyata dia sedang berjongkok di atas kami. Ku buang pandanganku ke arah lain. Kulihat Andre, Richard, dan Jesse yang berdiri bersebelahan. Di depan mereka ada dua orang ibu-ibu berpakaian petani. Yang satu agak muda, sedang menggendong seorang anak di sebelah kirinya. Yang satu lagi sedang memegang bakul dengan gemblokan kain yang terikat di belakangnya. Dari tempatku melihat, mereka seperti sedang berbicara dengan kedua ibu ini. Oh, dia nanya jalan kali, batinku. Terbukti selang beberapa detik Andre memberikan instruksi, "Ayo jalan." Ibu-ibu itu pun seperti hendak berjalan ke arah kami. Itu ibu-ibu pada lewat mana ya? Perasaan gue kagak miringin badan, batinku. Seperti yang aku gambarkan sebelumnya, jalan ini jalan setapak yang sebelah kirinya jurang atau lubang dalam. Jadi jika dua orang lewat dari arah yang berlawanan, pasti harus saling memiringkan badan. Sedangkan aku tak merasa pernah memiringkan badanku. Dan pertigaan itu pertigaan buntu. Jadi tak mungkin juga kedua ibu itu ke sana. Ah, sudahlah. Aku tak ingin ambil pusing lagi. Ku kembalikan fokusku ke jalan setapak agar dapat mengimbangi langkah teman-temanku. Sepertinya Andre sudah mendapatkan kembali fokusnya, karena perjalanan kami menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan sampai ada jarak yang lumayan jauh antara kami. "Tunggu, tunggu!" teriak Denny di belakangku. "Berhenti dulu, ngerapat, tunggu yang lain," ujar Andre. Di bagian depan ada Andre, Jesse, Richard, William, Paras, dan aku. Di belakang agak jauh dari tempatku berdiri ada Anam, Oki, Pei, dan Denny. "Kenapa, Den? Headlampnya mati, gue kagak kelihatan jalan. Coba lihat," ujar Pei memberikan senter pada Denny dan membuka tempat baterai headlamp Denny. Mencoba mengganti baterainya. Saat Pei sedang mencoba mengganti baterai, Oki menunggu mereka dengan jarak beberapa langkah di depan. Oki mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara nafas yang berat. Tak hanya sekali didengarnya, bulu kuduk Oki meremang dan membuatnya ingin buru-buru pergi. "Den, senterin dong." Pei tak sengaja menjatuhkan baterainya. Pei membungkuk untuk mencarinya, namun saat kepalanya tepat di antara kedua kakinya, dilihatnya kuntilanak sedang terbang sambil menyeringai ke arah mereka, seolah-olah sedang mengejar mereka. "Ayo lanjut buruan." Pei setengah mendesak untuk langsung beranjak dari situ. Di saat yang bersamaan dengan kejadian itu, aku yang sedang menunggu mereka melihat-lihat ke sekelilingku. Pandanganku berhenti saat sinar headlampku melihat ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu menggunakan baju kemeja putih yang dikancingkan sampai kerah. Rambutnya yang berwarna hitam dan abu-abu itu disisir rapi ke belakang. Dan dia memegang sepeda ontel di sebelah kanannya. Dia tersenyum padaku, dan aku pun tersenyum padanya. "Mas, kita Al-Fatihah yuk," ujar Oki pada Anam mengalihkan perhatianku.
Tak lama Andre meminta kami untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sambil berjalan pikiranku terus melayang ke bapak yang baru saja kutemui. Bapak-bapak di kebun kopi bawa sepeda ontel, nggak bawa senter. Keren juga, batinku. Entah itu beneran bapak-bapak atau itu sama seperti mereka yang duduk di turunan sebelumnya. Ah sudahlah, tak kupusingkan lagi. Toh sudah lewat ini kebun kopi yang lebih mirip hutan itu, dan sudah terlihat perumahan penduduk. Weh, Han, ucap Richard kaget karena Jesse tiba-tiba saja menjadi lemas. Kulihat Jesse sudah membuang tongkatnya. Dia membuangnya di tempat di mana dia mengambilnya. Kulihat sekitarnya tak jauh dari tempat itu. Ada beberapa makam, sepertinya makam keluarga milik penduduk setempat. Jesse dipapah Richard selama sisa perjalanan itu, yang untungnya sudah tidak jauh lagi. Jam 10 lebih sedikit kami sampai di tempat emak dan abah lagi. Emak dan abah yang melihat kondisi Jesse meminta kami untuk membawa Jesse ke bagian dalam warung. Yang baru kami tahu, ternyata disitulah emak dan abah biasa tidur. Tiba-tiba aku teringat sapu tangan yang selama ini kubawa. Sapu tangan itu sapu tangan yang diberikan oleh abang angkatku. Sapu tangan hitam dengan bordiran namaku dan berbordirkan berbagai asmaul husna. Sapu tangan yang selalu kubawa setiap kali aku berpergian jauh. Kuambil sapu tangan itu dan menaruhnya di bawah bantal Jesse. Jaga-jaga aja, takut ada yang lain yang kececer, ucapku pada Jesse. Jesse tersenyum sambil menunjuk ke arahku. Udah pergi, kataku. Sepertinya Jesse melihat saat si manis ini memelukku dan tiba-tiba menghilang. Tapi aku tak yakin. Sementara Richard sedang berbicara dengan emak, abah melihatku dengan senyum yang tak kupahami dan beranjak keluar. Saat itu baru kutanya ke Jesse. Dia juga melihat si manis sepanjang jalan, tapi tak bisa mendekat padaku. Menurut Jesse ada beberapa kali dia mencoba untuk masuk, namun dihalangin empe. Itulah sebabnya mukaku selalu berubah tiba-tiba menjadi merah. Jesse sendiri ternyata tidak melihat si empe. Dia hanya tahu kalau itu si empe berdasarkan beberapa kejadian yang pernah kami alami. Jadi dia hanya mengamati mukaku dan gaya bicaraku. Cuma saat dia bilang si cantik memelukku saja, sudah cukup meninggalkan pertanyaan di kepalaku. Kenapa jadi peka begini ini anak? Kami menceritakan tentang pendakian kami pada abah. Sampai akhirnya malam pun semakin larut. Satu persatu teman-temanku akhirnya beristirahat, dan aku masih asik ngobrol dengan abah. Abah bilang padaku, rombongan kalian disayang sama yang di atas. Jarang ada pendaki yang bisa lihat. Sejenis macan tapi bermata tiga. Saya lupa abah menyebutnya apa. Jadi ternyata mata merah yang kami kira itu babi hutan ternyata bukanlah babi hutan. Dan anehnya hanya beberapa orang dari kami yang melihat kalau matanya itu ada 3. Yang lain melihatnya tetap 2. Memang itu apa, bah? Di sini itu dipercaya sebagai leluhur yang ada di atas gunung, dan gak semua orang bisa ngelihat itu. Berarti kalian disayang sama mereka. Cuma ada satu yang mereka gak suka. Siapa, bah? Tanyaku, namun abah tak mau menjawab pertanyaanku. Beliau malah mengalihkan pertanyaanku. Berapa banyak salam yang kamu ucapin? Maksudnya, bah? Kamu pas nyampe di sini permisinya sama siapa aja? Ngucap salamnya ke siapa aja selain ke Prabu? Tanyanya. Jujur aku sedikit terkejut abah bertanya seperti itu. Dari mana dia tahu? Prabu Siliwangi, Kian Santang, Pangeran Papa, dan wali Allah lainnya yang ada di Garut, bah. Memang saat tiba di Garut, saat berjalan ke pom bensin, aku menyempatkan diri untuk mengucapkan salam dan mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka, seperti yang selalu diajarkan oleh almarhum Papa. Kenapa bisa mikir ke sana? Diajarkan Papa saya, bah. Papa dulu pernah bilang, setiap wilayah pasti ada yang menjaganya.
Jadi hal yang pertama harus dikulonuni ya yang jaga wilayah. Makanya sekarang jadi kebiasaan, Bah. Pantas disayang, kata Abah sambil ketawa lepas. Obrolan kami terhenti saat emak memanggil Abah untuk istirahat. Akhirnya aku pun kembali ke tempat teman-temanku tidur. Mentari sudah hampir sampai di tempat teratas saat ku buka mata ini. 10:45 pagi. Ingin rasanya aku pejamkan mata ini lagi. Hanya saja aku malu pada kokok ayamnya Abah yang sedang asik mematuki tanah di halaman. Akhirnya kupaksakan untuk duduk, kulihat teman-temanku sudah pada asik di warung. Dengan mata masih meremelek, kuhampiri mereka. Neng, kopina hiji, ujarku pada Jessie yang sedang membantu emak menggoreng tempe dan sudah terlihat lebih baik. Minum air dulu sono, langsung ngopi, kata Jessie. Aku hanya menjulurkan tanganku sambil meringkuk di bangku depan pintu warung. Kopi dan gorengan sudah siap disantap, dan barang-barang pun sudah kami rapihkan. Kami sudah siap untuk pulang ke Jakarta. Saat yang lain sibuk foto-foto, aku, Jessie, Richard, Paras ada di warung masih asik ngobrol dengan emak. Emak bilang pada kami kalau jarang sekali Abah mau ngobrol dengan rombongan pendaki, apalagi sampai ketawa ngakak dan bergadang seperti semalam. Emak pun bilang kalau rombongan kami disayang. Hanya saja ada satu yang tidak disukai oleh mereka yang di atas. Ketika kami tanya siapa orangnya, emak langsung menunjuk salah satu dari teman kami. Tak perlulah aku sebutkan siapa, cukup kami yang tahu. Dan cukup dengan kata untunglah bukan gue di dalam hati. Kulihat Abah jalan mendekat ke arah warung. Ngopi tabah? teh manis anget aja, Neng, ujar Abah kulirik Jessie. Neng, teh manisnya aya ente? Sambil cengar-cengir, Jessie melayangkan tinju seolah ingin memukulku, tapi di pikinya juga teh manis untuk Abah. Bah, memang di atas ada kuburan ya, Bah? Iya, ada, Neng. Oh, pantesan. Emang kenapa, Bu? Semalam Mas Anam ngelindur. Ya saya bangunin, takut ada apa-apa. Gak lama Mas Anam saya bangunin. Si William juga ngelindur, tapi tangannya kayak orang main pencaksilat. Mas Anam emang sama William kenapa, Bu? Si Mas Anam ngimpi di atas ada 5 kuburan berjejer. Terus dia baca doa kayak orang lagi siara aja. Kalau si William kagak tahu dah. Cuman gua bangunin doang. Males nanya-nanya. Lanjutku dan diakhiri dengan cengiran kuda. Iya, di atas ada kuburan, Neng. Tapi misa-misa. Nggak berjajar 5 di dekat pos, beberapa itu ada makam suami istri. Di pos lainnya sama di puncak juga ada. Apa jangan-jangan itu kakek nenek yang ada di mimpi gue ya? Batinku saat Abah bilang ada makam suami istri di atas sana. Ah, tapi ya sudahlah. Yang perlu ku ingat hanya pesan dari mereka saja. Pesan yang diberikan dalam canda dan tawa singkat di mimpiku. Tentang siapa dan apa mereka tak jadi masalah untukku. Ah, sama itu, Bah. Emang di atas ada air terjun, Bah? Tanyaku lagi, namun kali ini Abah hanya tersenyum saja dan berjalan menjauh dari warung tanpa menjawab pertanyaanku. Air terjun apa, Bu? Tanya Jessie saat kami berpandangan bingung dengan arti senyuman Abah. Di salah satu slide yang dikasih lihat itu cewek, ada air terjunnya, kataku yang hanya bisa memandang keluar halaman. Akhirnya pick up yang menjemput kami untuk ke terminal pun datang. Tiba waktunya kami untuk pulang ke Jakarta. Berpamitan dengan Abah dan emak. Ah, betapa besar rasa terima kasihku pada emak dan Abah atas semua keramahan dan perhatian mereka selama kami di sini. Beberapa hari kemudian setelah pulang, kami kumpul kembali di tempat Anam dan P. Di situ salah seorang temanku yang tidak ikut pendakian itu juga datang. Oki menunjukkan sebuah foto padaku. Ini bukan yang Mbak Ne lihat? Iya, Mas. Aku agak sedikit terkejut Oki bisa punya foto itu.
Kami pun menceritakan kembali cerita kejadian itu. Suara menangis yang kami semua dengar kecuali Oki. Slide-slide yang ditunjukkan si manis, termasuk kepanikan Richard saat HP-nya tiba-tiba nyala. Saat Andri bilang kalau jalurnya kayak disilang-silang, di situ aku melihat Richard menarik tas Jessie. Ternyata kata Richard dia lihat anak kecil yang sedang menarik-narik tongkat Jessie untuk mengikutinya. Di waktu yang bersamaan, P bertemu dengan 2 orang pendaki yang nyasar. Posisi dia waktu itu memang yang paling belakang. Saat ingin diajak untuk turun bareng, pendaki itu diam saja dan terus jalan. Sedangkan 2 orang ibu-ibu itu yang melihat bukan cuma aku. Hanya saja versi penglihatan kami berbeda. Aku dan Oki melihatnya seperti ibu-ibu petani, seperti yang kami lihat saat berangkat. Jessie melihatnya salah satu dari ibu-ibu itu berwajah berantakan. Sedang Anam hanya melihat siluet. Lalu yang pada trek berakar yang kulihat seperti petani yang sedang istirahat, Jessie hanya melihat potongan kaki dan tangan. Sedang Anam hanya melihat kilatan-kilatan saja. Sedangkan kenapa Richard tiba-tiba melempar lakban saat nambal tenda, itu karena dia melihat 2 pohon yang ada di situ berubah jadi kapura. Kami menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir, termasuk tentang sapu tangan yang kutaruh di bawah bantal Jessie. Kenapa ya bisa sampai kayak gitu? Ya semua itu gara-gara ada yang bawa jimat. Maksudnya gimana, Mas? Ya itu Mbak Nei bawa apa? Sapu tangan. Lah iya, itu sapu tangannya jimat, ujarnya membuatku tak percaya. Hah? Gak salah, Mas. Saya gak pernah anggap itu sebagai jimat loh. Cuma sapu tangan biasa. Lah itu kan Mbak Nei yang beranggapan. Tapi kan berbeda dengan mereka yang halus, ujar temanku itu. Teman-temanku yang lain masih bercerita tentang kejadian di Cikuray. Tapi aku malah jadi kepikiran dengan ucapan temanku itu. Sejujurnya, malah agak tersinggung karenanya. Bukan gimana-gimana. Ya mungkin memang untuk sebagian orang itu terlihat seperti jimat. Tapi aku sendiri tidak pernah menganggapnya sebagai jimat. Aku hanya menganggap itu hanya sebuah sapu tangan yang bersulamkan namaku dan yang berhiaskan Asmaul Husna di sudut-sudutnya. Lagi pula jika dikatakan kesialan, ini atau mereka tidak suka karena sapu tangannya aku bawa, apakah mungkin mereka akan bercanda denganku di mimpiku? Dan si bapak bersepeda ontel itu akan tersenyum manis padaku? Dan lagi pula, sejak kapan Asmaul Husna dapat membawa kesialan seperti ini? Sudahlah. Kuserahkan pada kalian saja para pembaca dan pendengar. Terima kasih untuk semua teman-teman semua yang sudah mendaki bersama saya dan yang sudah membaca dan mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga untuk emak dan abah. Semoga kalian senantiasa dalam lindungannya. Dan terima kasih buat Neisha Syafitri yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.